Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diana Riawati dari SDN Pondok Rangon 01 Pagi, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui media komik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Diana. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Agus. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya membaca artikel tentang tujuan pendidikan adalah menuntun anak. Maksudnya bagaimana ya Bu? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dan dalam hal menuntun anak, kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman yang seperti apa ya Bu? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu lahir atau berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang berbicara tentang era yang dijalani anak. Sehingga pendidikan di masanya menekankan pada keterampilan dan cara menyesuaikan atau irama anak dengan zaman. Oh, berarti kalau melihat kodrat zamannya, kita menuntun anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 ya Bu? Betul Pak. Selain mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, dalam menuntun anak, kita harus menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Wah, apa itu kontinu, konvergen, dan konsentris ya Bu? Kontinu artinya dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat. Konvergen artinya kita sebagai guru dapat lebih terbuka terhadap segala sumber belajar. Makna konsentris artinya kita menuntun anak untuk tidak lepas dari kepribadian bangsa sendiri, sebagai pusat asasnya yang diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman. Oh, berarti dengan asas trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Betul Pak, implementasi asas trikon ini bisa kita amati dan kita refleksikan dari proses pembelajaran. Guru mengatur berjalannya proses pembelajaran tentunya melalui sebuah perencanaan dan dilakukan secara terus-menerus sehingga pengelolaan perilaku, lingkungan, dan kurikulum berjalan dengan efektif. Dengan menggunakan asas trikon, pembelajaran dapat dibuat lebih bermakna sehingga anak-anak dapat melihat relevansinya dengan kehidupan sehari-harinya. Sebagai pendidik, kita harus jeli dan melihat perkembangan zaman sehingga kita dapat mempersiapkan anak-anak menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta dapat berkontribusi kepada masyarakat. Dan untuk dapat berkontribusi kepada masyarakat, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang budi pekerti. Wah, saya paham. Jadi dengan pengetahuan dan budi pekerti yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik pula ya Bu? Ya betul, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan memuliakan orang lain. Apakah pendidikan itu harus berpihak kepada anak dan menuntun anak untuk mandiri dan bermanfaat untuk lingkungannya? Iya Pak, pendidikan yang berpihak pada anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berhamba pada sang anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Oh, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak ya, melainkan menuntun mereka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Benar Pak, sebagai pendidik, kita memperlakukan anak-anak sesuai dengan kodrat. Melayani dengan tulus, memberikan teladan, pingarso sumtolodo, membangun semangat, pingmadio mangun tarso, dan memberikan hormat. Beri handayani, mendidik hanya menuntun supaya murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, kita sebagai pendidik
harus menciptakan pendidikan yang mengeluarkan potensi anak sehingga dia bisa menjadi yang terbaik. Dan untuk mewujudkannya, sebagai seorang pendidik, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman, dan tetap harus berupaya mengenal karakteristik dan potensi peserta didik. Ya, dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam proses pembelajaran akan membuat anak menjadi termotivasi, bersemangat, dan bahagia karena mereka merdeka dituntun untuk menjadi diri mereka sendiri. Bagaimana Pak? Sudah siap menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran? Saya juga masih terus belajar dalam menerapkannya. Siap Bu Diana, saya jadi bersemangat untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Terima kasih atas diskusinya hari ini ya Bu. Sama-sama Pak Agus, semangat selalu ya.